Nah, kerjaan kedua, sama, ini kerjaan UMR, bahkan di bawah UMR di Indonesia, Customer Support Specialist. Kita patahin stigmanya dulu ya. Customer Support Specialist itu tuh nggak kayak CS yang biasa kalian ketemuin di bisnis-bisnis Indo. Yang administratif cuma, hai kak, apa kabar, apa butuh diatur jadwalnya, pembelian. Biasa dianggap cuma kerjaan sambilan buat anak-anak baru lulus. Kalau misalnya sampai sana doang, ya of course gajinya bakal kecil. Tapi kalau di luar negeri, apalagi produk-produk digital yang software, yang customer-nya bisa di mancanegara, Customer Support Specialist itu harganya tinggi. Coba kalian harus tahu, perusahaan mana atau project mana yang ngegaji tinggi kerjaan Customer Support Specialist. Nah kuncinya, itu kalian cari perusahaan atau cari kerjaan yang produknya itu teknis. Maksudnya teknis itu project-project atau perusahaan yang produknya itu B2B atau business to business. Bukan langsung ke customer yang cuma sekali bayar mungkin 50.000 sampai 100.000. Misalnya project-project Web3, ERP. Karena semakin susah produknya untuk dipahami, mereka butuh orang yang bisa ngejawab pertanyaan-pertanyaan detail yang customer nggak paham. Yang paling gampang untuk jelasin kalian, kenapa sampai sekarang di Indonesia bisnis asuransi itu selalu pakai agen? Karena produknya susah dipahami. Dan kenapa agen asuransi yang aktif itu gajinya bisa gede banget? Ini sama halnya sama kerjaan Customer Support Specialist untuk produk-produk yang ribet. Kalian bandingin sama Indonesia yang rata-rata CS fresh graduate itu mungkin cuma gajinya 4-6 juta per bulan. Gapnya jauh banget. Untuk beberapa perusahaan sama project internasional itu gajinya bisa puluhan juta. Dan bahkan untuk beberapa kasus ada komisi atau gaji berdasarkan performance. Jadi step by stepnya, most of the time kalian harus bisa komunikasi tertulis. Dari email atau chat, gimana cara pakai gaya bahasa yang sopan, penjelasan yang jelas dan singkat. Kalian bisa latihan di skenario-skenario kayak, aku nggak bisa login nih, aku nggak bisa reset passwordnya. Jawabannya harus bisa ramah sama solutif. Terus untuk tools-toolsnya agak beda dibanding community manager. Platform gratis kayak Zendesk, Freshdesk, atau Intercom itu yang biasa bakal dipakai sama perusahaan-perusahaan ini. Kalian harus mulai fasih gimana cara bikin tiket, balas tiket, bikin artikel bantuan. Pas sudah mulai ngebangun skillnya, kalian bisa mulai nyari di job board global kayak Remote OK, We Work Remotely, Support Driven. Tapi kerjaannya tuh kalian harus pinter cari perusahaan yang punya produk teknis. Kenapa kalau di luar dibayar mahal? Karena mereka lebih tahu user experience yang bagus. Atau customer yang bayar lebih mahal, itu customer yang stay jangka panjang. Dan itu bener-bener bebannya berat di gimana cara kalian engage sama customer. Nah,